Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Rabbi syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Pada saudaraku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dengan konteks ruqyah jarak jauh atau pengobatan jarak jauh. Insya Allah malam ini apabila saudara ingin diruqyah jarak jauh, silakan kirim undangan ke tempat di kolom paling bawah. Kirim undangan untuk live bersama saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan dari penyakit saudara. Sebelum acara kita mulai, kita perlu mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita berupa kesehatan, berupa keimanan, berupa rezeki atau bentuk apapun. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, sholawat serta salam kami tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap orang pasti akan diuji oleh Allah. Setiap orang pasti akan melampaui ujian kehidupan ini. Maka oleh itu apabila hari ini saudara diuji sakit oleh Allah yang belum diberi kesembuhan, entah itu penyakit fisik maupun psikis, insya Allah dengan metode ruqyah syariah Allah memberikan kesembuhan yang sempurna. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, malam ini apabila ada saudara yang sakit yang belum diberi kesembuhan oleh Allah, semoga diberi kesembuhan yang sempurna. Saya tunggu apabila ada orang yang sakit atau punya masalah, silakan live bersama saya. Tekan paling bawah yaitu terima undangan. Mudah-mudahan malam ini Allah memberikan kesembuhan kepada saudaraku sekalian. Kedua, salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Lantaran beliau kita bisa belajar Islam, mengenal Islam, dan lantaran beliau kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita nanti mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada petunjuk Rasulullah dalam ilmu pengobatan yang beliau gunakan dan beliau rekomendasikan untuk digunakan oleh kita semua. Maka akan saya jelaskan pengobatan beliau Rasulullah yang tidak mampu dicapai oleh pakar kedokteran sehebat sekalipun, dengan memohon pertolongan kepada Allah dan bersandar pada daya dan kekuatan Allah, maka penyakit
maka penyakit yang saudara derita insya Allah akan diberi kesembuhan oleh Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah dimanapun saudara berada, penyakit ada dua macam, penyakit hati dan penyakit jasmani. Kedua penyakit itu disebutkan di dalam Al-Quran. Penyakit hati itu sendiri terbagi menjadi dua, penyakit syubhat yang disertai keraguan-raguan dan penyakit syahwat yang disertai kesesatan. Kedua penyakit itu disebutkan dalam Al-Quran. Berkenaan dengan penyakit syubhat, Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya itu. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Mudaththir ayat 31, yang artinya supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang yang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagaimana perumpamaan berkenaan dengan orang-orang yang diajak untuk mengambil hukum dari kitabullah dan sunnah Rasul, maka mereka menolak dan berpaling dari ajakan tersebut. Adapun penyakit syahwat difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Ayat ini berkaitan dengan penyakit syahwat, yaitu zina. Wallahu a'lam. Yang kedua adalah penyakit jasmani. Berkenaan dengan penyakit jasmani, Allah telah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 61, yang artinya tidak ada halangan bagi orang yang buta, tidak pula bagi orang yang pincang, tidak pula bagi orang sakit. Allah menyebutkan ada penyakit jasmani dalam berhaji, ketika berpuasa dan saat berwudu. Tentunya karena suatu rahasia tersembunyi yang amat menakjubkan yang menjelaskan kepada kita keagungan Al-Quran, bahwa bila kita memahami dan mengerti kandungannya, kita tidak lagi membutuhkan petunjuk lain. Selain itu, formula pengobatan penyakit jasmani ada 3. Menjaga kesehatan, menjaga tubuh dari unsur-unsur berbahaya, dan mengeluarkan zat-zat berbahaya dari dalam tubuh. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ketika formula medis itu di 3 tempat berbeda. Dalam persoalan puasa, Allah telah berfirman yang artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya bersiam sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Maksud di dalam ayat ini, apabila ada orang sakit atau
dalam bepergian musafir itu diperbolehkan tidak berpuasa, namun diwajibkan untuk membayar puasa yang ditinggalkan. Allah membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa karena alasan sakit dan untuk orang yang tidak berpergian demi menjaga kesehatan dan stamina tubuhnya, yakni kesehatan tidak terganggu saat berpuasa karena orang tersebut harus melakukan aktivitas berat, perjalanan, dan juga kesulitan berpuasa, seperti saat tubuh membutuhkan suntikan energi sementara tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh sehingga mengganggu proses tersebut. Tubuh pun menjadi lemas dan loyo. Dengan alasan itu Allah membolehkan orang yang sedang melakukan perjalanan untuk tidak berpuasa demi menjaga kesehatannya dan stamina agar tidak menjadi lemah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tema kali ini mau meruqyah jarak jauh. Apabila ada yang ingin bergabung live bersama saya, insya Allah akan saya ruqyah jarak jauh. Namun apabila tidak ada yang mau bergabung, maka saya cukup menjelaskan tentang pengobatan Al-Quran. Ada 30 orang yang menonton live saya ini. Mungkin salah satu atau 3 orang yang menonton ini ada yang sakit, silahkan live bersama kami, kirim undangan di bawah. Nanti insya Allah kelihatan videonya dan saya akan memandu pengobatan jarak jauh. Apabila tidak ada yang live bersama saya cukup menjelaskan tentang pengobatan Al-Quran atau pengobatan ruqyah. Saya lanjut. Berkenaan dengan ibadah haji, Allah telah berfirman, jika di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu bersiam atau bersedekah atau berkurban. Allah membolehkan orang yang sakit atau kepalanya bermasalah seperti banyak kutu, berpenyakit kulit, atau karena hal lain untuk mencukur rambut kepalanya saat melakukan ihram, yakni untuk mengusir uap-uap jahat yang diakibatkan masalah di kepalanya karena mengendap di balik rambutnya. Kalau rambut kepala dicukur, pori-pori akan terbuka dan semua uap jahat itu akan keluar dengan sendirinya. Proses pengeluaran zat berbahaya ini bisa dianalogikan dengan segala bentuk proses pengeluaran zat-zat berbahaya yang mendekat dalam tubuh. Zat yang berbahaya bila mendekam dan tidak segera diatasi ada 10. Darah apabila sudah bergejolak, mani bila keluar secara terus-menerus, air seni, kotoran, kentut, muntah, bersin, ngantuk, rasa lapar, dan rasa dahaga. Masing-masing dari 10 zat ini bila ditahan dapat menimbulkan penyakit. Orang tidak bisa kentut saja sangat bingung, ya, sehingga perlu ke dokter dan obat dan resep diberikan oleh dokter tersebut. Penyakit, Allah telah memperingatkan agar kita mengeluarkan zat berbahaya yang paling ringan sekalipun, seperti uap jahat yang mengendap di balik rambut.
Tentu agar kita pun mengeluarkan zat berbahaya yang lebih sulit lagi dikeluarkan, itulah metodologi Al-Quran, menjadikan hal yang lebih rendah untuk mengindikasikan hal yang sama pada yang lebih tinggi. Adapun berkaitan dengan pemeliharaan tubuh dari unsur-unsur berbahaya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam bab masalah wudu, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musyafir atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Orang yang sakit diperbolehkan mengganti air dengan debu untuk bersuci demi menjaga dari unsur yang berbahaya. Itu merupakan indikasi terhadap sikap pemeliharaan tubuh dari unsur maupun luar yang berbahaya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para hambanya 3 formula medis tersebut dengan berbagai kaidah ilmu kedokteran yang bersifat komprehensif. Kita pun bisa menengok petunjuk Nabi dalam masalah pengobatan adalah petunjuk yang paling sempurna. Adapun penyakit hati, urusannya jelas diserahkan kepada para rasul, karena memang hanya dari mereka dan hanya di tangan mereka solusinya. Karena hati hanya menjadi baik bila mengenal Rabb dan penciptanya, mengenal asma dan sifatnya, perbuatan dan hukum-hukum yang ditetapkannya. Hanya dengan mendahulukan segala hal yang diridhoi dan disenanginya, menjauhi segala larangan dan hal-hal yang menyebabkan kemurkaannya, kesehatan dan kehidupan bagi hati manusia hanya bisa dicapai dengan cara itu. Sementara cara itu hanya bisa dipelajari melalui para rasul. Kalau ada anggapan bahwa hati bisa menjadi baik tanpa mengikuti petunjuk para rasul, sungguh merupakan anggapan yang keliru. Karena yang demikian itu hanyalah kehidupan, kesehatan, dan kekuatan hasad nafsu kebinantangan yang penuh syahwat semata. Sementara kehidupan, kesehatan, dan kekuatan hati yang sesungguhnya justru terabaikan. Orang yang tidak bisa membedakan antara kesehatan hati yang penuh syahwat kebinantangan dengan kesehatan hati, sesungguhnya hendaknya ia mengisi hatinya sendiri, karena hatinya sudah mati. Hendaknya ia menerapi cahaya hatinya yang kini tenggelam dalam lautan kegelapan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah dimanapun saudara berada, yang mau diruqyah jarak jauh atau mau diobati jarak jauh dengan metode ruqyah, silahkan bergabung dan live bersama saya. Klik kirim undangan di bagian bawah layar saudara. Pengobatan penyakit jasmani. Adapun pengobatan penyakit jasmani sendiri ada 2. Pertama, sistem pengobatan yang sudah Allah ilhamkan kepada manusia dan juga binatang. Pengobatan ini tidak memerlukan penanganan tenaga medis
seperti mengobati rasa lapar, rasa haus, rasa kedinginan, dan rasa capek dengan kondisi yang menjadi kebalikannya atau dengan sesuatu yang dapat menghilangkan semua kondisi tersebut. Yang kedua, pengobatan yang membutuhkan analisa dan diagnosa seperti pengobatan penyakit-penyakit yang serumpun yang menyerang pencernaan sehingga menyebabkan tubuh tidak stabil, yakni menjadi panas, dingin, kering atau lembab. Bisa juga mengalami komplikasi dua fisik dan penyakit konduktif, yaitu penyakit yang terjadi karena ada unsur materi yang masuk ke dalam tubuh atau karena kejadian tertentu. Perbedaan antara kedua penyakit ini bahwa penyakit konduktif terjadi setelah materi berbahaya dalam tubuh sudah, bahwa penyakit sudah berhasil disingkirkan sehingga secara fisik sudah tidak ada lagi, namun pengaruhnya masih ada pada sistem metabolisme tubuh. Sementara banyak fisik artinya terjadi saat materi berbahaya itu ada dalam tubuh. Bila penyakit terjadi saat materi masih mengendap dalam tubuh, maka diagnosa dilakukan terhadap materi penyebab penyakit terlebih dahulu, baru dilakukan diagnosa terhadap jenis penyakitnya, kemudian terhadap obatnya. Adapun penyakit konduktif bentuknya adalah ketika salah satu organ tubuh mengalami ketidakstabilan seperti berubah bentuknya atau kelainan dalam rongganya, kelainan pembuluh darahnya, kulitnya menjadi kasar, dalam iritasi, berkurangnya jumlah sel, kelainan tulang atau pergeseran letak. Kalau seluruh organ tubuh tertata secara benar dalam tubuh, maka posisi tersebut berada dalam kondisi yang wajar. Sebaliknya, ketika letak organ-organ tubuh tersebut berubah, maka itu disebut kelainan posisi. Adapun penyakit umum adalah yang meliputi penyakit fisik, penyakit konduktif, penyakit-penyakit fisik menyebabkan kelainan sistem metabolisme tubuh sehingga tidak stabil. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kelainan sistem metabolisme itulah yang disebut penyakit. Setelah betul-betul bisa menimbulkan bahaya fisik, aplikasinya ada 8 macam. 4 pertama adalah dingin, panas, lembab, dan kering. Sementara 4 komplikasinya adalah panas dan lembab, panas dan kering, dingin dan lembab, dingin dan kering. Itu bisa terjadi karena ada unsur materi mengendap dalam tubuh, atau bisa juga karena hal lain. Kalau secara fisik tidak menimbulkan bahaya, ketidakstabilan sistem metabolisme tubuh itu tetap dalam lingkaran kesehatan tubuh. Tubuh itu memiliki 3 macam kondisi: normal, tidak normal, dan sehat. Dalam kondisi kedua, tubuh dikatakan sakit, sementara kondisi ketiga disebut kondisi antara sehat dan tidak sehat, karena satu kondisi tidak akan berubah menjadi kebalikannya
kecuali setelah melalui masa antara keduanya terlebih dahulu. Hal yang menyebabkan tubuh keluar dari kondisi normal bisa berasal dari dalam tubuh, karena kondisi tubuh yang panas atau dingin, lembab atau kering. Bisa juga berasal dari faktor luar tubuh, karena suhu yang diterima tubuh terkadang bisa cocok, namun terkadang tidak cocok. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, silakan yang mau gabung, yang mau ruqyah jarak jauh, pengobatan jarak jauh, silakan live bersama saya dan akan saya pandu pengobatan jarak jauh. Tentu yang punya masalah penyakit fisik maupun penyakit fisik maupun psikis, atau punya masalah yang sangat berat, atau mungkin keluarganya bermasalah, silakan bergabung bersama saya, akan saya pandu untuk membersihkan energi negatif yang datangnya dari setan, insya Allah. Selanjutnya, bahaya yang mengancam kesehatan tubuh terkadang berasal dari kelainan dalam sistem metabolisme tubuh, seperti ketidakstabilan metabolisme, namun bisa juga berasal dari kerusakan pada salah satu organ tubuh. Bisa juga berasal dari kelemahan daya tahan atau energi tubuh. Tidak membutuhkan peningkatan kestabilan tubuh ketika tidak membutuhkan peningkatan kestabilan atau pengurangan kestabilan organ tubuh yang tidak perlu direkatkan, atau pergeseran pada tubuh yang tidak membutuhkan ekspansi metabolisme, atau perubahan letak dan bentuk organ tubuh yang tidak perlu diubah sehingga tubuh menjadi tidak stabil. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, tenaga medis adalah orang yang seharusnya bisa meregangkan organ tubuh bila kerekatan yang membahayakan tubuh atau sebaliknya, atau mengurangi peningkatan kestabilan kalau peningkatan itu berbahaya, atau sebaliknya sehingga kesehatan tubuh yang hilang dapat dipulihkan, atau bila sudah sehat bisa dijaga kesehatannya dengan cara yang sesuai atau paling agak sesuai. Juga menolak penyakit yang ada dengan memberikan anti atau penangkalan sehingga penyakit itu hilang total, atau menolak timbulnya penyakit itu dengan tindakan preventif sebelum terjadi. Semua itu bisa kita lihat dalam petunjuk Rasulullah secara lengkap dan sempurna. Kita memohon daya, kekuatan, keutamaan, dan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, silakan yang ada masalah, yang ingin diruqyah jarak jauh, silakan bergabung bersama saya untuk live bersama saya. Nanti saya beri petunjuk cara meruqyah jarak jauh dan ruqyah mandiri. Kalau tidak ada, ya saya hanya bisa menjelaskan tentang petunjuk Nabi dalam mengobati diri sendiri. Sekarang bab petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pengobatan diri sendiri. Di antara petunjuk yang diajarkan oleh Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau biasa melakukan pengobatan untuk diri sendiri dan juga memerintahkan orang lain yang terkena penyakit, baik itu keluarga atau para sahabat,
beliau untuk melakukan pengobatan sendiri. Namun beliau dan para sahabat tidak memiliki kebiasaan menggunakan obat-obatan kimia yang disebut ekstrobojin. Kebanyakan obat-obatan yang mereka gunakan adalah makanan sehat non kimiawi. Terkadang makanan sehat itu mereka campurkan dengan zat lain sehingga pengimulsi atau sekedar untuk menghilangkan bentuk asalnya saja. Obat-obatan berupa makanan sehat itu adalah jenis obat yang biasa digunakan oleh berbagai etnis di berbagai negara, baik itu bangsa Arab, Turki, atau kalangan kaum Badui, dan yang lainnya secara keseluruhan. Hanya bangsa Romawi dan Yunani yang gemar menggunakan obat-obat kimia, sementara orang-orang India juga lebih banyak menggunakan obat-obatan berupa makanan sehat atau non kimiawi. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dengan makanan yang sehat, halal, itu merupakan salah satu sarana obat bagi penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Usahakan makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu tanpa bahan kimia, tanpa penyedap bahan kimia, intinya jangan memakai bahan kimia, atau yang penting alami seperti bumbu-bumbu yang ada di dapur seperti jahe, kencur, kayu manis. Itu adalah obat yang perlu kita makan. Di dalam dapur kita itu sebenarnya sudah banyak obat, ya, tergantung kita cara memakainya. Siapa yang sering masak makanan yang tanpa obat kimia, insya Allah badannya selalu sehat dan tidak memerlukan obat toko maupun obat dokter. Jadi usahakan makan itu di rumah dengan masakan yang tidak ada zat kimia, seperti penyedap ada kimianya, apapun yang ada kimianya, yang saset-sasetan itu tidak saya sebut merek ya, itu kurang baik untuk tubuh kita. Sehingga kalau itu terus kita konsumsi setiap hari, maka kita akan mudah sakit. Kalau yang kita makan, kita konsumsi itu tanpa obat kimia, maka insya Allah kita jarang sakit dan tidak memerlukan obat atau tidak memerlukan dokter, karena kita sudah diberikan oleh Allah kesehatan. Nah, seperti kalau kita ingin masak, ingin sedap, kita nggak usah pakai bumbu saset kimia, kita pakai udang, dikasih 2-3 udang di masakan tersebut sudah sedap. Atau kita nggak pakai pemanis atau bumbu yang enak, pakai penyedap rasa yang ada zat kimianya, bisa diganti dengan gula merah, gula Jawa, atau pakai madu. Monggo silakan, kita akan diberikan oleh Allah sehat walafiat, sehingga kita tidak memerlukan BPJS. Kenapa ya? Karena kita diberikan oleh Allah sehat. Bukannya tidak menolak BPJS, enggak. Kita berusaha makanan sehat untuk menghindari suatu penyakit. Ya, semua itu tentu dengan kehendak Allah. Kita hanya berusaha melalui
apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dimanapun berada, mudah-mudahan kalau tidak ada yang bergabung, berarti saudaraku tidak ada yang sakit atau tidak ada masalah yang berat. Kalau ada punya masalah yang berat, punya penyakit belum sembuh-sembuh, atau keluarganya bermasalah, silakan live bersama saya, akan saya kasih arahan bagaimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut dan bagaimana caranya untuk mengobati diri sendiri, insya Allah ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kalangan medis sepakat bahwa selama penggunaan makanan sehat sudah cukup digunakan dalam pengobatan, tidak perlu menggunakan obat selama bisa menggunakan obat-obatan sederhana ya. Tidak perlu menggunakan obat-obatan kimia. Mungkin kita bisa pakai obat herbal di sekitar kita, atau obat itu langsung kita makan, seperti daun kelor, seperti daun pepaya, daun beluntas, bayam. Usahakan setiap hari makan sayur ya. Insya Allah kita akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap penyakit yang masih bisa diatasi dengan makanan sehat dan pencegahan tidak perlu memerlukan obat-obatan. Ada seorang dokter juga tidak boleh ketagihan menggunakan obat, karena apabila obat itu tidak menemukan penyakit yang sesuai dalam tubuh atau menemukannya tapi dosis dan penggunaannya obat itu tidak sesuai, justru akan mengganggu dan merusak kesehatan tubuh. Para pakar kedokteran justru lebih sering berobat dengan menggunakan makanan sehat. Mereka masuk dalam salah satu dari 3 golongan ahli medis yang ada. Solusinya sebagai berikut, bahwa pada dasarnya obat-obatan itu juga makanan. Bangsa atau komunitas masyarakat yang membiasakan diri mengkonsumsi makanan-makanan sehat akan jarang terserang penyakit. Pengobatannya pun cukup dengan makanan sehat. Sementara penduduk perkotaan kebanyakan makanan yang mereka konsumsi adalah makanan variatif atau kompositif, sehingga obat yang harus mereka konsumsi juga obat-obat kimia. Karena penyakit yang mereka derita pada umumnya juga mengandung komplikasi, sehingga obat-obat kimia lebih cocok terhadap penyakit mereka. Penyakit yang biasa diderita orang-orang dusun dan juga para sahabat Nabi adalah penyakit sederhana, sehingga obatnya cukup berupa makanan sehat. Ini merupakan bukti nyata menurut ilmu kedokteran. Di masa sekarang ini kita tidak bisa membedakan antara kota dan desa. Antara desa dan kota sekarang itu semua hampir sama. Di tahun-tahun ini atau di akhir zaman ini, orang desa orang kota makannya hampir sama. Kalau kita orang desa maupun orang kota, kita hendaknya berusaha makanan yang kita konsumsi setiap hari itu pertama, masak sendiri. Nah, si istri masak sendiri tanpa obat kimia sekecil pun. Jadi bumbu yang sudah ada di dapur itu sudah lengkap dan juga sebagai obat. Di samping enak, di samping sehat, juga menjadi obat. Inilah rahasianya orang-orang yang tidak pernah jarang sakit dan tidak pernah minum obat kimia, sekalipun itu obat toko maupun obat dokter. Bukannya saya melarang ke dokter, bukan, jangan salah paham. Dokter juga
perlu kita. Cuma saya menyarankan berobat itu dengan makanan yang sehat tanpa obat kimia. Solusinya sebagai berikut, bahwa pada dasarnya obat-obatan itu juga makanan, ya. Lanjutnya, ada hal lain dari petunjuk Rasul yang bila dibandingkan dengan ilmu kedokteran tenaga medis pada umumnya, seperti perbandingan ilmu kedokteran dengan ilmu pengobatan orang-orang awam, hal ini sudah diakui oleh kalangan cerdik, pandai, dan tokoh-tokoh ilmu kedokteran yang ada. Di sebagian di antara mereka mengatakan bahwa ilmu kedokteran yang mereka miliki adalah analogi. Ada juga yang berpendapat bahwa ilmu kedokteran mereka adalah eksperimen. Ada juga berani mengatakan bahwa ilmu kedokteran mereka adalah wangsit dan prediksi yang tepat. Ada juga yang menyatakan bahwa banyak dari ilmu kedokteran diadopsi dari hewan ternak, seperti yang kita lihat pada bahwa kucing hutan apabila sempat memakan binatang beracun, segera mendekati pelita dan menjilati minyaknya untuk mengobati dirinya. Kita juga bisa melihat ular yang baru keluar dari dalam tanah. Kalau pandangan matanya kabur, segera mendekati daun razang, ya, lalu melebatkan matanya di depan daun, tersebut. Seperti juga seekor burung yang suhu tubuhnya terlalu panas, segera membenamkan diri ke dalam air laut. Dan juga banyak lagi contoh lain yang disebutkan dalam dasar-dasar ilmu kedokteran. Belum ada yang naik ini untuk bergabung bersama saya, padahal yang menonton ada 133, ya. Bagaimana mungkin teori kedokteran semacam ini bisa dibandingkan dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah pada Rasulnya, yang menjelaskan apa yang bermanfaat dan mendatangkan bahaya. Perbandingan antara ilmu kedokteran yang memiliki dengan wahyu seperti perbandingan antara ilmu-ilmu yang mereka miliki dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para nabi. Bahkan ajaran para nabi mengandung unsur pengobatan terhadap banyak penyakit yang belum bisa diungkap oleh otak para pakar ilmu kedokteran. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, belum bisa dicapai oleh pengetahuan, eksperimen, dan analogi mereka, yakni pengobatan penyakit hati dan penyakit rohani, memperkuat ketahanan jiwa, rasa bersandar dan tawakal kepada Allah, berpulang kepada hukumnya, tunduk dan pasrah di hadapannya, merendahkan diri di depannya, selalu bersedekah, berdoa, bertaubat, istighfar, berbuat baik kepada sesama, menolong orang susah, menghilangkan kesulitan orang lain, dan sebagainya. Semua bentuk pengobatan ini telah dicoba oleh berbagai bangsa dengan segala jenis agama. Mereka ternyata mendapatkan bentuk-bentuk pengobatan semacam itu memiliki pengaruh untuk kesembuhan dalam batas yang tidak pernah dicapai oleh pengetahuan medis
di kalangan dokter dengan segala eksperimen dan analogi mereka. Telah mencoba bentuk pengobatan ini, demikian juga selain ada yang mencobanya dalam bentuk khusus penyakit, ternyata dapat berfungsi lebih dari yang bisa dilakukan dengan obat-obatan biasa. Bahkan bila dibandingkan dengannya obat-obatan kimia, itu tak ubahnya ramuan-ramuan obat sederhana di mata para dokter. Itu berlaku dalam tatanan hukum hikmah ilahi, tidak keluar dari tatanan hukum itu sedikit pun. Adapun akan tetapi faktor faktor kesembuhan itu juga bermacam-macam. Kalau hati sudah terikat dengan Rabb Allah dari sekalian makhluk, penciptanya dari segala obat dan penyakit, pengatur yang mengurus segala sesuatu sesuai kehendaknya sendiri, pasti hati tersebut memiliki berbagai macam obat yang tidak dimiliki oleh hati yang jauh dan berpaling dari Allah. Kalau ruhani kuat, maka tabiat dan jiwa manusia juga menjadi kuat. Tabiat dan jiwa seseorang akan saling mendukung dalam mengusir dan mengatasi penyakit. Tidak mungkin dipungkiri bahwa obat yang paling mujarab itu memiliki oleh orang yang tabiat dan jiwanya kuat, yang selalu merasa senang dan tentram karena menjadi dekat dengan penciptanya, merasa suka dan nikmat berzikir kepada Allah. Seluruh kekuatan tertuju hanya kepada Allah. Kekuatan yang ada pada dirinya dapat menghilangkan rasa sakit secara menyeluruh. Hal ini tidak akan dipungkiri kecuali oleh sebodoh-bodohnya manusia, oleh orang-orang yang paling bebal pemikirannya, paling kusam jiwanya, dan paling jauh dari Allah serta dari hakikat sebagai manusia. Berikut saya paparkan faktor penyebab hilangnya penyakit karena sengatan binatang. Berbisa dengan membaca surat Al-Fatihah sebagai obat, sebagai ruqyah, sehingga orang yang tersengat itu bisa sembuh tanpa mengerang-erang kesakitan lagi. Itulah dua macam pengobatan ala Nabi dengan bersandar pada kekuatan Allah. Dan di dalam kitab Tibun Nabawi dicoba mengulas kedua bentuk pengobatan itu semaksimal mungkin, dan dalam batas ilmu pengetahuan di kitab Tibun Nabawi yang masih fana dengan bekal yang amat sedikit, akan tapi di dalam kitab tersebut selalu penulis memohon karunia dari zat yang memiliki segala kebaikan, mencari keutamaannya karena dia maha perkasa lagi maha memberi karunia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, silakan yang mau curhat tentang problem rumah tangga atau ingin diruqyah, diobati dengan cara-cara jauh dan dengan metode ruqyah syariah, silakan. Saya tunggu beberapa menit lagi, kalau tidak akan saya lanjutkan dengan tema setiap penyakit ada obatnya.
likulli da'in dawa'u faida usiba dawa'ud da' bura'a bidanillahi azza wa jalla. Masing-masing penyakit pasti ada obatnya. Kalau obat sudah mengenai penyakit, penyakit itu pasti akan sembuh dengan izin Allah. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu sifa. Tidak ada Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Dia menurunkan obatnya. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad disebutkan hadis dari Ziyad bin Ilaqah dari Usama bin Shuraib, diriwayatkan bahwa ia menceritakan suatu saat aku sedang berada bersama Nabi SAW. Tiba-tiba datanglah beberapa lelaki Badui. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami boleh berobat?" Beliau menjawab, "Rasulullah, betul hai para hamba Allah, berobatlah, karena setiap kali Allah menciptakan penyakit, pasti Allah juga menciptakan obatnya. Kecuali satu penyakit saja." Mereka bertanya, "Penyakit apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu lanjut usia. Sudah tua, kalau sudah tua diobati ingin menjadi muda, itu tidak bisa. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang hari ini diberi masalah, diberi ujian, dan diberi sakit oleh Allah, apabila Rasulullah sudah mengatakan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, maka jangan berkecil hati, jangan putus asa. Mari kita berusaha mencari jodoh obat tersebut dengan metode-metode yang disyariatkan oleh agama Islam. Ya, jangan mencari obat-obat yang dilarang dengan sesuai syariat Islam. Kita punya Rasulullah, kita tinggal menyontoh, mengcopy paste dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Itulah obat yang mujarab apabila kita mengcopy paste yang diajarkan oleh Rasulullah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada diriwayatkan dari Abu Huzaimah, ia menceritakan, aku pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau membolehkan kami melakukan ruqyah atau pengobatan dengan Al-Quran, atau melakukan pengobatan dengan suatu obat, atau melakukan penangkalan penyakit? Apakah itu dapat menolak takdir Allah?" Beliau menjawab, justru semua itu adalah takdir Allah. Mengenai hadis di atas mengandung pengabsahan terhadap adanya sebab musabab dan mengandung pengabsahan terhadap adanya sebab musabab dan sanggahan terhadap orang yang menolak kenyataan tersebut. Setiap penyakit pasti ada obatnya, artinya bisa bersifat umum, sehingga termasuk di dalamnya penyakit-penyakit mematikan dan berbagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh para dokter karena belum ditemukan obatnya. Padahal Allah telah menurunkan obat untuk penyakit-penyakit tersebut. Akan tetapi manusia belum dapat menemukan ilmu obat penyakit tersebut, atau Allah belum memberikan petunjuk kepada manusia untuk menemukan obat penyakit itu. Karena ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia hanyalah sebatas yang diajarkan oleh Allah.
Oleh sebab itu kesembuhan terhadap penyakit dikaitkan oleh Rasulullah dengan proses kesesuaian obat, ada antinya. Maka setiap penyakit pasti ada obat yang menjadi antinya atau penawarnya agar menjadi itu sembuh. Oleh karena itu, kesembuhan terhadap penyakit dikaitkan oleh Rasulullah dengan proses kesesuaian obat penyakit dikaitkan oleh Rasulullah dengan proses kesesuaian obat dengan penyakit yang diobati. Itu merupakan tambahan penjelasan yang diakui bahwa hanya ekstensi obat untuk setiap penyakit. Alhamdulillah belum ada yang gabung, mungkin semua sehat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillah goyang-goyang. HP-nya goyang-goyang. Tidak apa-apa ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mungkin demikian dulu. Mungkin ada pertanyaan atau tanya jawab, silakan live bersama kami. Insya Allah kapan-kapan akan saya jawab. Mungkin hari ini cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan petunjuk Rasulullah dengan cara mengonsumsi makanan yang sehat tanpa obat kimia, sehingga keluarga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dimanapun berada saudara, apabila sakit, segera penyakitnya diangkat oleh Allah, segera diberi kesembuhan oleh Allah. Apabila sedang diuji keluarganya, anaknya, suaminya, istrinya, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk sehingga dimudahkan keluar dari permasalahan tersebut. Dan lagi apabila diuji hari ini masih banyak utang, mudah-mudahan Allah memberi rezeki yang halal barokah sehingga diberikan oleh Allah banyak rezeki dan bisa melunasi hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.